Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Namun saya hanya akan membaca ayat yang ke-8. Saudara yang mendengar, saudara yang melihat video ini bisa membaca ayat-ayat itu secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, "Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.'" Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dosa membuat kita sengsara, sementara pendamaian memberikan ketentraman bagi jiwa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak mungkin memiliki ketenangan ketika kita melakukan satu kesalahan. Mengapa demikian? Karena hati kita akan terus tertuduh. Mengapa tertuduh? Karena dosa akan terus mengikuti kita. Dan dosa itu akan terus menuduh kita. Dan akhirnya pada sampai kesimpulan kita terlepas dan tidak memiliki lagi hubungan relasi baik dengan Tuhan. Kita tidak akan memiliki lagi hubungan yang baik dengan sesama. Maka itu, ketika kita melakukan satu kesalahan, iblis akan terus mengikuti kita dan dia akan terus menuduh kita. Akhirnya kita makin hari makin jauh dari apa yang Tuhan mau. Pembacaan kita akan firman Tuhan menjadi tidak baik lagi. Doa kita menjadi tidak baik lagi. Bahkan hubungan kita dengan sesama akan menjadi rusak. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak seorang pun betah berlama-lama menyimpan kesalahan. Hati tidak tentram karena terus-menerus tertuduh. Maka itu saat kita mengakui kesalahan, saat itulah kita beroleh pendamaian. Kata pendamaian, kalau kita perhatikan dari bahasa Latin, reconciliatio, yang artinya tindakan memulihkan hubungan yang rusak. Nah, kata ini juga sebenarnya diartikan dalam bahasa Yunani kata lege, yang artinya mengubah seutuhnya. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kita didamaikan, sebenarnya ada dua hal yang kita dapatkan. Dan ini juga didapatkan oleh Zakius ketika dia menerima Kristus tinggal atau menerima Yesus tinggal di dalam rumahnya. Dia mendapatkan dua hal. Yang pertama, memiliki pemulihan hubungan baik dengan Tuhan. Ya, maka itu Yesus berkata, "Hari ini pun keselamatan bagi rumahmu." Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dua hal kita dapatkan ketika kita memulihkan hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita memiliki dosa, maka kita akan makin hari makin jauh dari Tuhan. Relasi, doa, dan pembacaan firman Tuhan kita pun akan menjadi terkendala. Karena apa? Dosa akan terus menuduh kita dan makin hari makin jauh dari Tuhan. Makin hari makin tidak suka akan kebenaran. Makin hari makin tidak mau untuk belajar akan firman Tuhan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus datang kepada Kristus. Yang bisa merubah kita itu bukan orang lain. Yang bisa merubah kita itu bukan karena kita membaca banyak buku. Tidak. Yang bisa merubah kita adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan merubah diri kita. Maka itu perubahan itu bukan dari luar, tapi perubahan itu dari dalam. Dari dalam akan terpancar kehidupan.
dari dalam hati kita akan keluar hati yang baik, yang mau memuliakan Tuhan. Maka ketika Sakeus menerima Yesus di dalam rumahnya, Yesus berkata, keselamatan bagi rumahmu. Dan ketika hal itu terjadi, dia akhirnya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan ketika memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, hal kedua, kita lihat dalam ayat kita tadi bahwa dirinya berubah. Ya. Jadi ketika kita menerima Kristus di dalam hati kita, diri kita akan diubahkan. Jadi Sakeus mendeklarasikan ia memberi setengah harta miliknya untuk seorang miskin. Lalu sekiranya ada seseorang yang ia peras, ia siap mengembalikannya 4 kali lipat. Ayat yang ke-8. Nah, Sakeus melakukan pendamaian. Lalu ia menerima rekonsiliasi dalam arti perbaikan hubungan baik dengan sesama maupun perbaikan dengan Tuhan. Ia mengalami katalege, perubahan. Yang dulunya dia adalah seorang yang kikir, yang dulunya dia adalah seorang yang merampas, yang dulunya adalah seorang yang mungkin sangat tidak berkenan di tengah umat pada saat itu. Tapi pada saat dia menerima Kristus, dirinya diubah. Bahkan dia memiliki hati yang murah hati. Ya, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, dosa membuat kita sengsara, sementara pendamaian memberikan ketentraman bagi jiwa. Hari ini sekiranya masih ada dosa yang membelenggu, baik dalam pikiran, dalam tindakan, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, marilah kita memberi diri kita didamaikan dengan memohon pengampunan dan mau terbuka, mau mengakui akan dosa di hadapan Allah. Meskipun dosa kita sebenarnya tidak tersembunyi bagi Allah, tetapi mari kita mengakui, karena firman Tuhan berkata, jika engkau mengakui dosamu, Dia adalah setia dan adil untuk membalasnya. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu meminta pengampunan dari Tuhan, dan kita juga harus meminta pengampunan dari sesama. Pengakuan akan kesalahan itu yang membawa kita menjadi orang yang tenang, tidak tertuduh, dan hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama pun pasti baik. Karena apa? Ketentraman hati akan kembali kita dapatkan apabila kita mau melakukan pendamaian atas dosa dan kesalahan kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.